Utitena pamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukang seti asming loke param hijati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita punya satu karma yang baik, sehingga kita bisa menggunakan sebagian waktu kita untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema pada malam hari ini adalah Dhamma yang membuat hidup menjadi indah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa saya menyampaikan ini? Karena saya juga punya satu dorongan keinginan agar Bapak Ibu yang hidup di sini, hidupnya itu menjadi indah. Siapa tahu kemarin hidupnya agak-agak semrawut, sehingga tidak enak dipandang, tidak enak dirasakan, bahkan kita di sebelah pun juga mulai ikut berkeluh kesah. Maka saya yakin Bapak Ibu juga punya satu harapan agar hidupnya ini menjadi indah. Maka pada malam hari ini saya mengingatkan kembali apa yang Sang Buddha sampaikan agar kehidupan kita ini menjadi indah. Karena memang seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, di dalam Dhammapada dikatakan kico manuso patilabu, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kicang kico budanang upadu. Sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia, sungguh sulit pula kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk bisa mendengarkan pembabaran Dhamma. Demikian pula sungguh sulit untuk munculnya sama Sang Buddha. Kita sebagai satu kondisi saat ini kita sudah lahir sebagai manusia. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, memang seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, perlu Anda sadari, bukan perlu Anda tinjau kembali, tidak juga perlu didebatkan kembali. Memang kehidupan sebagai manusia ini tidak mudah. Dalam bahasa Dhamma, kicang macana jiwitang. Kicang itu sulit, macana itu penghidupan, jiwitang itu kehidupan. Jadi kalau kita jadi manusia ini tidak gampang, serba repot. Pagi-pagi mesti bangun, masak. Untuk apa? Sarapan. Kalau sudah sarapan terus kerja. Untuk apa? Cari makan. Sudah kerja sampai sore, pulang, apa yang dipikirkan lagi? Makan. Malam mau tidur, tidak bisa tidur, kenapa? Butuh makan. Dan untuk mempertahankan kehidupan ini memang kita perlu makan, baik makanan fisik maupun makanan batin. Makanan fisik tentu lebih mudah kalau di Medan. Tapi kalau makanan batin untuk di daerah Medan, ini agak susah. Kenapa? Karena makanan batin itu baru muncul kalau kita punya yang namanya kesadaran,
punya pengertian yang benar juga. Memang makanan batin itu macam-macam. Kalau kita bisa merasakan nyaman, itu sudah makanan batin. Kalau kita bisa nyanyi, itu sudah makanan batin. Tapi itu pun akan berlalu, dan kita akan kembali ke masa lalu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar Dhamma ini punya tujuan, agar kehidupan kita ini, kita menjadi bahagia, tidak menderita. Ini yang harus kita ingat sebagai umat Buddha. Karena jangan sampai kita sudah bertahun-tahun menjadi umat Buddha masih sama. Tahun lalu ya susah, bulan lalu susah, hari ini susah, jam sekarang masih susah. Jangan sampai Bapak dan Ibu muncul rasa hal yang seperti itu. Karena kita sebagai manusia, kita ini punya hak untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar menjalankan kehidupan kita. Kita punya yang namanya usaha benar, yaitu menuntun diri kita ke arah yang benar. Memang kehidupan sebagai manusia tidak mudah. Dari penghidupan tidak mudah. Sudah kemakan aja belum tentu bisa dicerna. Buktinya ada sakit perut. Dari makanan tidak mudah, dari pergaulan juga tidak mudah. Karena ketika ketemu di dalam masyarakat, Bapak Ibu Saudara ketahui, Anda lebih banyak ketemu dengan yang menjengkelkan atau lebih banyak ketemu yang menyenangkan. Lebih banyak ketemu dengan yang menjengkelkan. Bahkan satu rumah pun itu kadangkala juga setiap saat juga masih menjengkelkan. Dengan anaknya juga bisa jengkel, dengan suaminya bisa jengkel, dengan istrinya juga bisa jengkel, dengan orang tuanya juga bisa jengkel. Kenapa itu terjadi? Karena memang di dalam kehidupan kita memang tidak mudah. Memang kalau bisa maunya, kalau ketemu itu yang menyenangkan. Kalau bisa, kalau ketemu yang menyenangkan. Kalau ngajak ngomong orang itu suaranya itu yang enak-enak. Maunya gitu kan. Tolong loh ya, yang kalimatnya tidak enak, tolong mbok yo diem gitu loh. Tapi kalau di jalan, di rumah, di toko, itu bisa keluar bahasa-bahasa yang mungkin lebih menyakitkan ketimbang sayatan yang ada di kulit. Karena sakit jasmani itu tidak seberapa jika dibandingkan sakit pikiran. Karena jasmani yang sakit dengan sendirinya dibawa ke dokter bisa sembuh. Tapi kalau pikiran yang terluka, hati yang tersinggung, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan tutup usia sekalipun, belum tentu sembuh. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya kesadaran. Maka kita ini perlu Dhamma, Bapak Ibu. Maka sampai Dayaka bikin acara sebulan pendalaman Dhamma. Ini tujuannya supaya Bapak Ibu ini selalu ingat. Karena untuk ketemu Dhamma ini tidak mudah. Karena Dhamma itu bisa dimengerti kalau sudah dibabarkan. Anda jangan kemudian berpikir, ya Bante, nanti kan tahu sendiri. Dhamma itu kan ehipasiko. Datang dan buktikan. Ini beberapa orang ini kadang-kadang orang tua juga punya pemikiran begitu. Anaknya dibiarin tidak diajak ke wihara. Terus berkata, ya Bante, nanti kalau berjodoh dengan Dhamma nanti juga ketemu Dhamma juga. Nanti dia pilih-pilih sendirilah Bante, kan Dhamma ini kan ehipasiko, biar dia buktikan. Dengar aja tidak, apalagi buktikan. Belum pernah dengar, apa yang mau dibuktikan? Kalau pancake yang ada di Medan katanya manis, kalau belum pernah dengar pancake, pengen coba enggak? Pengen coba tidak? Itu loh yang tadi pagi itu loh, yang durian yang dibungkus itu loh, namanya pancake itu loh. Anda ngerti enggak? Itu kalau pancake aja enggak ngerti, enggak pernah dengar, kepengen enggak nyoba? Pengen buktikan enggak? Pancake-nya Medan sama pancake-nya di Jakarta, mana yang lebih enak? Kalau belum pernah dengar pancake, mana bisa buktikan?
Anda harus mendengarkan. Dhamma itu harus didengarkan. Makanya setiap kali itu kegiatan puja bakti itu selalu ada pembabaran Dhamma. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu punya yang namanya bekal. Ilmu itu mulai dari mendengar. Makanya meskipun Anda mungkin lebih pinter, ya siapa tahu. Kemudian sudah pernah, jangan tutup telinga Anda. Jangan pernah menutup telinga Anda. Karena ketika Anda mendengar, ilmu itu bisa bertambah. Jadi jangan sampai, ini mah sudah sama. Ini sama dengan yang SPD yang lalu. Ini sudah sama. Meskipun sama sekalipun, kalau diulang-ulang, repetisi di dalam psikologi, kalau diulang-ulang, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Munculnya otomatis. Makanya mendengarkan Dhamma itu sering. Kenapa? Diulang. Karena diulang-ulang, maka otomatis muncul. Pertanyaannya, apa yang sering Anda dengar? Di kehidupan sehari-hari, yang sering Anda dengar adalah kata-kata yang tidak bagus. Contohnya apa? Siapa tahu di sini beda ya kalimatnya. Kalimat yang sering Anda keluarkan yang secara otomatis itu adalah hasil dari apa yang Anda dengar sering. Jalan diambil orang, apa yang keluar? Nyetir mobil tiba-tiba jalannya dipotong orang. Marah itu ekspresinya. Kata-kata apa yang keluar? Kan pertanyaannya kata-kata bukan marah. Kata-kata apa yang keluar? Nggak usah malu lah. Kadang-kadang ini bahasa Medannya apa kalau diambil jalannya ini? Soalnya baru kali pertama saya kesini, jadi jarang mendengar orang marah di Medan dengan bahasa apa gitu loh. Sampai sini cuma dikuti. Wihara kuti. Sepanjang wihara sampai kuti tidak pernah dengar orang marah. Itu sudah mentok sekali itu ya. Ya seperti itu, karena kita sering mendengar puyo, tidak ada guna, sudah ya, tidak ada harapan gitulah, sudah bohwat gitulah, ya kan? Sampai begitunya kemudian keluar. Kenapa yang muncul kalimat itu? Karena yang Anda dengar lebih banyak kalimat itu. Kadang-kadang nama binatang juga sering Anda keluarkan. Kenapa? Yang sering kedengaran itu nama binatang ketimbang namanya Bante kok. Maka dengan sendirinya ketika kehidupan ini agak susah, yang keluar otomatis bukan Dhamma, tetapi yang sering kali kita dengar. Kalau yang buruk-buruk yang sering masuk ke telinga kita, ketika tidak nyaman, pasti yang keluar adalah kata-kata yang paling banyak kita dengar. Maka kita belajar Dhamma ini supaya memperbanyak kosakata, kalimat yang positif-positif. Karena kalimat yang positif, hal yang baik, itu lebih cepat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita terjebak di dalam kata-kata yang negatif itu akan datang di dalam kehidupan kita. Maka Dhamma itu selalu disampaikan, dan Anda juga jangan bosan-bosan mendengarkan. Sebetulnya, ya terus terang loh ya, lebih enak mendengarkan atau lebih enak berbicara? Kalau Anda mengatakan, Bante saya lebih suka berbicara, ya silahkan ganti saya aja. Saya gantian mendengarkan. Tapi pada malam hari ini, topik ini memang sengaja dibuat supaya Bapak Ibu mengerti dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya Dhamma. Karena kehidupan sebagai manusia, kita akan ketemu dengan Ataloka Dhamma, 8 kondisi dunia: untung, rugi, dihina, dipuji, dikenal, tidak terkenal, bahagia, menderita.
Ini loh warna kehidupan. Tergantung mana domain yang mau kita lebih banyak. Ini kan dua kutub yang berbeda. Karena munculnya ini tidak mungkin sama-sama kok. Kalau Anda untung belum tentu Anda rugi. Kalau rugi pasti tidak untung. Kalau untung pasti tidak rugi. Memang begitu munculnya. Kalau Anda senang otomatis tidak menderita. Kalau Anda menderita otomatis Anda tidak senang. Kalau Anda terkenal, otomatis orang semua kenal Anda. Ya kan? Demikian pula kalau orang sudah memuji Anda, otomatis dia tidak mencela Anda. Tapi kalau sudah nyela Anda, berarti tidak ada satupun pujian untuk Anda. Karena memang kehidupan sebagai manusia, di dalam 31 alam kehidupan, kita ini terkena yang namanya Atalokadama, 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia ini anicca. Yang bikin nicca itu ya Anda sendiri. Apa itu nicca? Yang bikin tetap itu diri Anda sendiri. Bahagia, menderita itu anicca. Bahagia muncul, derita lenyap. Derita lenyap, bahagia muncul. Bahagia muncul, derita lenyap. Derita muncul, bahagia lenyap. Yang bikin kehidupan kita ini selalu menderita terus karena kita tidak mengarahkan diri kita ke hal yang benar. Makanya di dalam kehidupan masyarakat, Dhamma ini membuka satu wawasan supaya kehidupan kita menjadi indah. Dalam Dhamma itu ada istilahnya Sobana Karana Dhamma. Sobana itu artinya indah. Bahasa Inggris terjemahnya itu beautiful. Indah. Karana membuat. Dhamma. Jadi kalau dalam bahasa Pali itu dibalik. Sobana Karana Dhamma artinya Dhamma yang membuat hidup jadi indah. Jadi ada Dhamma yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Apa itu? Ada 2. Jadi untuk hidup kita supaya indah itu cuma 2. Nggak perlu banyak-banyak. Sang Buddha menyampaikan 2 hal ini yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Yang pertama adalah kanti, yaitu kesabaran. Pernah dengar kesabaran? Pernah dengar kesabaran? Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, jangan googling loh ya. Menurut Bapak Ibu yang di sini, apa definisi dari kesabaran? Sudah pernah dengar? Apa baru sekarang? Kalau sudah pernah dengar, pasti bisa mendeskripsikan apa itu yang Anda dengar. Duren, pernah dengar? Apa itu duren? Buah yang bisa loh, Anda tahu loh, berduri, aromanya wangi, cara bukanya dibelah dengan kedua tangan, dipegang tangan satu, habis itu diputer-puter sampai habis itu dibuang, jangan ditelan semuanya. Anda bisa mendeskripsikan. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita mau membuat kehidupan kita indah, yang pertama punya kesabaran, dan kesabaran ini harus dideskripsikan. Apa itu sabar? Boyo sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu punya 3 makna. Makna yang pertama adalah kemampuan untuk menahan keinginan dulu. Jangan cepat emosi ya. Kemampuan untuk menahan keinginan. Orang yang bisa menahan keinginan, dialah orang yang sabar. Yang kedua, selain kemampuan menahan keinginan, orang yang sabar itu kemampuan menahan emosi. Dan yang ketiga, orang yang sabar itu artinya orang yang mampu bertahan di situasi sulit tanpa banyak mengeluh. Nah, yang pertama, kenapa sabar itu perlu?
Karena yang pertama dalam kehidupan sebagai manusia ini banyak keinginannya. Karena banyak keinginannya. Mending kalau bocor. Ember yang ndak ada.